Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. mata-mata, selamat datang di Kacamata, kawan cerita bermacam tema. Kacamata. Pada kesempatan kali ini bersama saya Herunisa dan kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Perdana banget nih, langsung saja kita bersama. Oke, halo teman-teman mata-mata semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Robidul Amin. Biasanya sih dipanggil banyak, tergantung siapa yang memanggil. Apa aja itu? Itu ada yang Robin, Robit, Amin. Ada yang manggil saya Titul, padahal saya juga bingung Titul ini dari mana gitu loh. Nah itu saya enaknya tuh panggil sampean itu Mas Titul ya kayaknya. Aduh, Iya ya gak boleh lah, sih boleh, Mas boleh, 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 Titul boleh. ya kita lagi bersama Mas Titul ya di episode mata-mata kali ini. Kita langsung aja untuk Mas Titul, tadi kan udah perkenalan singkat diri ya. Ya, Nama kita sambung latar belakang pendidikan Mas Titul itu apa, sama pengalaman organisasi apa aja yang udah pernah dijalani sama Mas Titul nih. waduh berat ya. Latar Aduh, berat belakang apa tuh? latar belakang pendidikan saya itu terakhir sudah pasti SMA ya, Ya, karena kan ya. masuk kuliah gitu kan. Ya, masa dari TK langsung kuliah. Ya bisa jadi kan. Ya, ya, keren, Terus keren. SMA saya ambil di jurusan IPS Ya, dan kebetulan memang apa ya, seharusnya itu kan sejalur tidak lincur kalau kata orang itu kan. iya, IPS ke ekonomi kan sudah masuk, iya, terus masuk banget. masuk kan organisasi saya Iya. itu kalau di SMA terakhir itu saya menjadi pimpinan redaksi majalah Wih, SMA. keren, keren. Ya seperti itulah. Itu ngapain aja sih Mas? Namanya aja pimpinan redaksi udah kayak berita-berita gitu nggak sih? Ya sudah pasti itu dalam 1 tahun itu Iya. memang penerbitannya selama 1 tahun sekali, itu membahas konten-konten rubrik itu yang memang ada apa ya, ada leluconnya, ada mengangkat isu. Pada saat itu saya mengangkat isu Apa tuh? apa itu ya, eh, sekarang itu kita di masa masa keberapa itu, kalau nggak salah di masa keempat itu Mulkan Jabariyah. Banyak panjang Oh, penjelasannya itu. tentang Islam. Ya lebih ke Islam karena memang SMA saya itu SMA yang berbasic Islam gitu. Oh, iya, iya, Nah, iya. nah itu juga ada mengangkat satu kisah Apa di tuh? mana Apa tuh? alumni. Nah, Iya. alumninya ini uniknya adalah dia sudah almarhum. Nah, Innalillahi. itu Terus kisahnya apa tuh yang bisa diangkat sama alumni almarhum itu? itu kita gimana caranya bisa mencari sumber-sumber narasumber yang memang benar-benar apa ya, konkret ya, karena dia itu sudah almarhum dan kita kurang lebih 4 bulanan itu mencari sumber, mencari keterangan-keterangan narasumber yang memang pada saat itu satu angkatan. Dan kebetulan beliau ini salah satu yang alumni yang cukup apa ya, Berpengaruh. berpengaruh gitu. Iya, iya. Nah itu terus saya apa namanya, lulus lulus terus sempat mengikuti juga sampai sekarang Iya. itu menjadi bagian dari AMRI. Nah, Apa tuh? Bisa AMRI itu dijelasin juga. AMRI itu seperti Ansor kalau di NU, Iya. tapi kalau AMRI itu adalah Angkatan Muda Rifaiyah. Nah, Oh, mungkin iya, iya, iya. di sini masih cukup apa ya, belum tahu tentang Rifaiyah karena kan kebanyakan paling besar itu Orang NU dan NU, Muhammadiyah. iya. Betul. Kalau AMRI kan banyak orang-orang yang mungkin nggak tahu tentang AMRI itu Ya, kan. Tapi ini kita Mas Titul adalah salah satu anggota AMRI-nya. ya. Iya. Dan saya juga mengikuti Baranusa. Baranusa itu eh, basic militernya. Ya, cuman sekarang karena kesibukan kuliah saya jadinya vakum dulu gitu. Mungkin mohon maaf Pak Ketua, saya vakum dulu. Aduh ya Allah. Nih karena kita Mas Titul itu di kegiatan kampusnya tuh terlihat sudah sangat sibuk. Ya, Ya seperti nggak itulah. sih? Iya kan? Hampir 1 minggu sekali baru pulang. Kadang nginep juga di asrama bersama orang-orang
orang-orang yang pengabdi, tidak pernah ya, pengabdi universitas. Universitas. Iya. Budak, kalau orang-orang itu budak korporat, kalau Iya, ini budak bisa kampus. dibilang, aduh, budak Sangat-sangat, kampus ya ya. guys. Kita lanjut, Mas Titul itu tuh kelahiran tahun berapa sih ini? Terlihat tua banget ya kayaknya. Ayo guys, ini bisa Saya ditebak itu itu- kelahiran tahun berapa? Bisa ditebak nanti kalau yang bisa menjawab dihadiahi sama pimpinan redaksi Ya, podcast. cocok karena pimpinan redaksi kita tuh kebetulan tuh juga perdana ya guys. Iya. Jadi hitung-hitung syukuran lah ya. Masuk. Nah, bisa ditebak tahunnya. Sekarang saya kira-kira umur 23, hampir. Nah, berarti kelahiran berapa tuh guys? Nah, itu bisa di komen-komen ya. Nanti dapat hadiah dari pimpinan redaksi podcast nih nanti. Yes, setuju. Saya juga setuju sih. Terus Mas Titul ini kan sekarang kan sudah menjadi Ketua BEM FEB periode 2024-2025. Yeah. Baru banget kemarin dilantik ya kan? Iya. Itu kita tuh penasaran, apa sih yang memotivasi Mas Titul tuh buat menjadi seorang ketua BEM loh? Wah, berat itu. Panjang, ceritanya itu panjang sekali. Sepanjang apa tuh? Sepanjang jalan kenangan, ya. Masuk. Nah, itu awalnya Yeah. itu sebenarnya saya itu tidak ada keinginan untuk masuk ke dalam jajaran kepemimpinan. Aduh, kenapa tuh? Kok awalnya kok nggak mau? Kenapa? Karena gini, Mbak, saya itu tipikalnya bukan memimpin banyak orang, tapi Iya. mungkin saya katakan bisa satu divisi saja. Jadi tidak bisa banyak orang, karena kan kalau banyak orang itu pikiran saya itu terpecah-pecah. Bagaimana caranya menggabungkan antar divisi, antar tim-tim itu kan. Dan sedangkan saya itu kan karena saya juga masih belajar juga. Iya. Memang basicnya itu gampangnya itu pengabdi lah gitu. Pengabdi apa? Pengabdi setan apa pengabdi apa? Ya. Film ya guys, itu pengabdi setan, siapa yang suka? Ya. Ini jelmaannya ada satu di sini. Ya, Enggak, maaf. Saya itu bukan basic ke situ lah. Iya. Jadi bukan basic ke yang memimpin banyak orang, ya, betul. tapi mungkin kalau sekelompok kecil kayak tadi itu ketua divisi, karena Mas Titul itu di kabinet sebelumnya menjadi ketua divisi. hampir melengsarkan. Iya. Ya, maaf. Jadi saya itu lebih ke basic ke divisi, satu tim yang memang benar-benar itu satu alur gitu. Walaupun kalau di divisi sekarang itu kan di Kominfo, Iya. itu kan ada dua subdivisi gitu Iya. kan. Tapi itu masih bisa berbeda dengan mengatur semua include semua. Kalau Jadi ketua bingung. kan semua itu harus masuk Ya. gitu. Jadinya kan bingung, apalagi saya itu kurang dalam kecakapan gitu loh. Memang ini cerita sedikit. Saya itu memang dari kecil itu kurang dalam bisa berbicara gitu. Jadi Iya. Kurangnya tuh gimana nih? telat berbicara. Nah, telat iya. berbicara dan sempat dicokol itu. Orang zaman dulu. Orang guys. zaman dulu ini ya. Orang tua dulu. kuno. Ya, itu dicokol Doro. Oh, gitu. biasanya itu telur burung Telurnya biar gitu. ya. Iya. Itu sampai overdosis. Akhirnya bisa Akhirnya bicara. ya seperti inilah. Karena saya masuk dan terpilih itu semuanya kaget loh. Kok bisa? Padahal tidak bisa berbicara kok. Oh, dari keluarga gitu kan kaget. Mas Kaget. Titul tuh kok bisa mencalonkan dan alhamdulillahnya Ya, terpilih itu. menjadi Ya. ketua BEM kita yang baru. Ya, dan saat review kampanye Pan, itu kan kita kampanye pakai digital ya. Nah, Iya, itu iya. kan saya melihat mengkoreksi, dan di samping saya itu ada tante saya itu juga gumun. Loh, kok bisa ngomong? Padahal kalau di keluarga itu saya pendiam. Ya, pendiam sekali. Introvert ya guys kalau di Introvert. keluarga, tapi kalau di kita di organisasi itu bisa dibilang ya gitu Ya, deh. seperti itulah. Saya itu juga bingung kadang, yang tahu-tahu aja. ya gitu. Terus lanjut ya. Jadi setelah Lebaran kemarin saya bertemu dengan salah satu abah saya. Kalau di Iya. sini kita sebut
kiai. Iya. Itu saya sowan terus bagaimana Pak, bagaimana Bah gitu. Dan saya diwejangi ya yang penting lakukan aja sesuai dengan takdirnya gitu. Jadi tetap berdoa, ikhtiar, tawakal gitu. Terus setelah itu ya udah saya mantap aja sesuai dengan apa takdir yang berjalan gitu. Iya. Terus saya juga bingung kan pada saat itu siapa yang mau saya gaet gitu kan. Oh iya. Akhirnya saya mengajak salah satu pas dan ini juga salah satu cinta pertama saya ketika Apa wawancara, tuh? ketika Oh, wawancara. Iya, aduh. Biasanya first love itu Nah. siapa? Nah, Ini kalau first love di rumah itu, Aduh. kok nyebut yang lain. Nah, Ternyata untungnya pas waktu wawancara. ya betul saat Iya. wawancara ya Sebenarnya delalah udah jatuh cinta sama ya orang ini. satu orang ini karena argumen-argumennya dan Iya. Masuk ya. latar belakang oke lah. Kayaknya saya bisa dipinang sih. Padahal gitu. tuh aslinya tuh perlu perjalanan yang panjang Iya. sih buat nentuin itu. Dan- Karena harus memang benar-benar tahu apa dia bagaimana latar belakangnya bagaimana terus apakah dapat chemistry-nya kan. Iya. Kalau saya yang introvert dia introvert kan ya juga bingung juga. Introvert kuadrat Iya, jadinya. jadinya. Iya, aduh. Jadinya kan repot ya. bingung, repot lah yang malah bisa-bisa yang ketua dulu tidak jadi di organisasi ditarik lagi nanti. Ya, ketua yang dulu udah jadi direk organisasi. Ini Mas Alpan bisa siap-siap Mas Alpan. Nah itu terus akhirnya setelah saya pinang mau. Waduh, oke, dipinang nggak tuh? dipinang. Oke, langsung. Untungnya nggak pakai mahar ya Oh untungnya. iya. Nah, Langsung itu. oke gas, Oke, gas, gitu gitu. ya. Dan delalah dapat nomor 2 Iya. dan kebetulan juga Indonesia Oh, sedang saya ini nggak ikut-ikut ya guys, pokoknya. Indonesia menang. Saya mikir apakah saya titisan Pak Prabowo ya? Apakah ini juga berkah dapat paslon Iya. nomor 2 ya, Nah, sama-sama bisa mendapatkan suara. Ya itu. Tapi tetap saya berpikir apapun hasilnya baik menang ataupun kalah toh nanti juga akan bekerja sama lagi. Sama-sama Iya. dalam organisasi ya. Tetap membangun organisasi Iya. itu bersama-sama, nggak bisa cuma 1-2 orang. Iya. Ya pokoknya jangan sampai ada tuntutan sampai ke MK itu jangan sampai lah. Waduh. Kalau tadi bicara Mas Titul itu dalam organisasi kan menggait Iya. pinangannya. Iya. Nah itu tuh visi dan misi apa sih dari kalian ya tentunya ya. Kita kan menjalankan visi dan misi bersama, tapi tentunya tuh yang utama kan dari diri Anda, Oke. Mas Titul. Itu visi dan misinya tuh apa? Kalau saya tentunya kan seperti tadi saya kan meminang seseorang kan. Iya. Berarti saya juga visi misi saya itu sebenarnya simpel, hanya Gimana tuh? menggait semua mahasiswa. Jadi visi kami itu kita sebut dengan PPK, proaktif, Iya. kolaboratif, dan progresif. Jadi progresif, proaktif dan kolaboratif gitu. Jadi tidak hanya mahasiswa yang menjadi BEM saja yang bergerak itu. Jadi semua mahasiswa FEB itu bisa bersatu padu gitu. Jadi ada yang mempunyai bakat ataupun minat, terus kita berikan wadahnya gitu. Iya, Jadi kita saling tampung ya. ya. Kita BEM itu sebagai wadah organisasi mahasiswa, sebagai wadah mahasiswa dalam menampung itu tadi. Nah, jadi ini siapa saja yang merasa mahasiswa FEB ini kalau yang mau jadi ikut andil dalam program-program kami, salah satunya podcast ini, monggo silahkan. Atau cukup memberikan ini Apaan tuh? iklan-iklan lah, Nah, produk-produk itu masuk gitu. Masuk sih, kita tuh tangannya tuh terbuka sih Terbuka sekali. kalau apapun itu, kalau halnya positif dan kita sama-sama itu bisa mendapatkan manfaat yang positif tuh kita pasti terima. Dan ini ya, dalam podcast ini yang mau mengiklankan produknya itu selama itu mahasiswa FEB itu gratis teman-teman. Tidak dipungut biaya, free. Jadi bisa ya
apa mungkin yang punya keripik kuli itu bisa masuk, yang punya siapa tuh pansos keripik itu kuli? Pansos bisa juga. masuk. Yang cip-cip itu kemarin kayaknya juga enak itu juga bisa masuk. Nah, gitu. itu. Terus ada wonton juga ini makanan dari Cina yang membuat orang FEB kan enak. Bagus banget. Kita tuh anak-anak FEB tuh kreatif sebetulnya. Sebetulnya. Ya, sebetulnya. Tapi mungkin masih dalam cangkang telur dan kita FEB itu sebagai yang memecahkan cangkang itu. Itu. Kalau dalam organisasi nih tadi kan udah berbincang-bincang tuh kayaknya Mas Titul udah banyak berpengalaman dalam organisasi. Terus gimana sih caranya Mas Titul itu menghadapi konflik perselisihan kalau di dalam BEM ini sendiri? Oke. Kalau saya sendiri ini terinspirasi dari salah satu acara di TV. Itu kalau nggak salah acaranya Mamah Dede. Masih di MNC TV kayaknya itu. Jadi di situ menerapkan prinsip kalau ada persoalan itu maupun konflik internal maupun eksternal ya, itu bagaimana caranya kita bisa tabayun. Jadi tidak hanya mendatangkan siapa yang bersalah, tapi juga ada pihak ketiga juga di situ karena untuk penengah dan juga mengklarifikasi. Jadinya tidak ada yang saling salah menyalahkan, saling ingin menang sendiri gitu. Jadi tetap kalau memang itu dalam forum kita selesaikan dalam forum, tentunya dengan ada pihak ketiga juga. Kalau memang internal, kalau mau kita bantu, ayo silahkan kita bantu itu. Ya kalau saya sendiri dan saya itu kalau punya salah dengan orang itu lebih dari 3 hari itu rasanya wis aduh kok piye biasanya itu dengan teman saya itu kalau sedang cekcok itu waduh besok mati ya gitu ya? Soalnya menyangkut contekan. Aduh jangan dicontoh ya guys, ini kalau kayak gini kalau punya masalah sama temennya tuh mau cepet-cepet banget diselesaikan apa karena itu adalah sumber jawaban tuh gitu. Dengerin kalau tadi kan kayaknya nyambung tadi kayaknya nggak boleh saling menyalahkan gitu kan terus kalau Mas itu denger pasal 1 dari cewek itu tuh gimana menghadapinya? Pasti kan dalam organisasi kan banyak nih warga-warganya, anak-anaknya, orang-orangnya. Itu kan pasti punya prinsip sendiri-sendiri. Kalau tentang pasal 1 menurut Mas Titul tuh gimana? Terima nggak sih kalau kayak gitu tuh? Saya tuh mau denger. Mas Titul itu terima nggak sama pasal 1? Pasal 1 mungkin antara diterima ataupun tidak bagi saya. Tetap harus diterima. Iyalah. Bagaimanapun guys, pasal 1 buat para cowok-cowok itu dari lahir, batin, pikiran, hati dan tenaga tuh harus diterapkan pasal 1. Tapi walaupun pasal 1 kalau dalam organisasi saya pasti akan menolak hal itu karena organisasi ini kan banyak tidak hanya 1 wanita dan 10 pria. Iyalah. Tapi malah bisa jadi 1 pria 10 wanita gitu kan. Jadinya masuk pasal 1 lah nek sing 1 bisa dikeroyok bisa dikeroyok. Bahkan sesama wanita akan saling adu tonjok ini. Bisa banget. Jadi soalnya kalau wanita itu bisa jadi tuh ganas gitu ya. Itu. Apalagi kalau wanita sudah saling saling apa coba yuk. Saling itulah. Mungkin bisa jadi akan berkelanjutan gitu. Jadi kalau sama-sama menerapkan pasal 1, lah dia wanita sama wanita tidak ada yang mau mengalah. Itu kalau pasal 1 itu apa sih? Wanita tidak pernah salah. Kalau pasal 2 kalau wanita salah kembali ke pasal 1 teman-teman, itu adalah isi pasal 1 dan pasal 2. Nah, itu. Tapi tidak berlaku dalam organisasi. Siapapun orangnya kita kalau ada masalah sih harus tetap netral sih, cari yang benar, cari yang salah. Itu dengan konsep tabayun itu tadi. Kalau selama ini menjabat, itu kan udah beberapa bulan menjabat sebagai ketua BEM, itu tuh gimana sih cara Mas Titul itu menyeimbangkan tanggung jawab antara ketua BEM menjadi ketua BEM dan menjadi seorang mahasiswa? Itu agak berat ya sebenarnya Mbak. Jadi mungkin teman-teman di sini yang
kawan-kawan mata ini yang mempunyai riwayat organisasi atau pengalaman organisasi dan sedang bekerja maupun sedang berkuliah pasti akan mengalami hal yang sama. Pasti akan di awal-awal itu sulit membagi waktu. Iya, terbebani juga. Iya. Karena kita sudah dilantik tapi kok kita mempunyai kewajiban yang lain gitu. Nah, apalagi jadi ketua kan. Nah, tuntutannya kan besar ya, dan semakin banyak besar. banget Ya, kan, iya betul kan? sekali. Nah, untuk membagi saya sih apa ya? Tentunya mungkin di awal-awal tetap masih bingung gimana ritmenya itu bagaimana. Cuman mungkin akhir-akhir ini saya lebih ke asalkan itu apa namanya untuk kampus. Tentunya yang pertama itu kuliah. Yeah. Nah, setelah itu baru organisasi. Nah, kenapa mohon maaf ini Pak Ketua di yang Amri dan Baranusa saya vakum karena memang ini jalan satu-satunya untuk mengekat untuk bisa apa ya menyeimbangkan jadwal saya gitu kan. Karena memang benar-benar padat sekali karena saya di sini tidak hanya BEM juga mengikuti UKM dan delalahnya saya itu menjadi bagian media lah. Media itu kan pasti akan terus banyak sekali. Kan? Ya, jadi baik offline maupun online akan terus membuat gitu. Entah itu konten, entah itu apa hanya sekedar pamflet ataupun menyebarkan informasi banyak gitu kan. Banyak tugas kan yang menumpuk juga kan kalau dari media. Ya, itu di UKM sebelah. Terus delalahnya saya juga jadi ketua kan. Ya mau nggak mau harus standby 24 jam tapi kadang saya juga ketiduran sih. Iya. Soalnya kan tadi kan katanya kan kuliah yang pertama emang guys kuliahnya tuh dari jam 8 sampai jam 1 siang tuh kuliah, habis itu dari jam 1 siang sampai jam 8 malam itu tuh organisasi ya sampai malam ya. Cuman jangan kaget soalnya kalau Mas Titul tuh apalagi saya kalau tidur jam 9. Oh kalau saya habis maghrib sih. Enggak jam 9, yang penting udah kerungu adzan, denger adzan itu langsung mapan bobo. Salat tahajud sekaligus isyaan gitu ya. Oh iya dong, gitu. Yang penting kan kita forcer tubuh itu tuh harus banget ya. Kalau tahu tubuh kita capek dan butuh tidur, ya tidur aja gitu. Ya gak sih? Iya. Tapi sesibuk apapun dalam organisasi, saya yakin itu akan bermanfaat karena di kampus maupun di sekolah-sekolah itu bagian proses untuk mencari link. Iya, iya benar banget sih, mencari relasi juga kan betul. Di dalam organisasi. Iya. Soalnya di kehidupan nanti kan kita tetap butuh kan. Iya, betul sekali. Apalagi kalau kita sedang mengadakan kegiatan dan kita kekurangan dana nih misal. Nah, kita kan tetap mencari support gitu kan, entah itu support ataupun donatur ataupun apa namanya itu kerjasama lah intinya. Nah, itu kapan lagi kita bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan yang ingin memberikan apa dana segar kepada kita tanpa kita membawa nama sebuah kampus ataupun sekolahan. Iya. Jadi kita emang berdiri sendiri gitu untuk keluar mencari-cari support itu karena dalam organisasi itu pasti bakal nemuin link-link atau relasi-relasi yang sangat bermanfaat bagi diri kita ataupun organisasi kita sendiri. Siapa sih yang nggak mau ketemu sama gubernur lah? Kalau kita tidak menggunakan nama organisasi ini maupun instansi kampus itu kan siapa sih kamu gitu kan? Tetap ya siapa sih kowe gitu kan ya. Soalnya kalau kita dari organisasi kan gampang, oh ini dari ini gitu. Jadi manfaatkanlah. Enggak kayak ini siapa Mas Titul gitu kan nggak mungkin. Terus Mas Titul ini tuh mau ada kegiatan apa nih dari BEM FEB? Kalau paling terdekat tuh kita mau ngapain sih? Terdekat ya. Terdekat ini podcast. Oh iya bener, sedekat nadi. Untuk kegiatan sendiri itu ya kita mau ngapain? Untuk dekat-dekat ini itu ada tanggal 14 itu. Apaan tanggal tuh? 14 itu sudah ada kegiatan milad. Nah, itu BEM mengadakan kegiatan milad FEB yang ke-26, Mbak. Iya, betul banget, iya. Itu insya Allah ini semoga saja terjadi. Ini kegiatannya ada pertunjukan band juga, pertunjukan band. Wah kayaknya seru banget. Ini bisa joget-joget ria ini.
Tapi jangan moseng ya. Kalau moseng nanti takutnya Sendiri, iya. Kita ada bazar-bazar nanti Ya. malah musing berantakan semua. Ya, betul. Iya. Juga ada bazar. Nanti bazar ini kita buka untuk mahasiswa dan umum juga. Dan alhamdulillah ini sudah ada yang masuk. Terus ada kreasi seni itu dari mahasiswa FEB sendiri. Siapa yang mau ikut silahkan, yang mau bergabung. Terus ada Apalagi? perlombaan game. Wah, Jadi iya. tapi ya besok kita tunggu aja ya ini. Kita masih rahasia ya, Ya, guys. itu. Pokoknya untuk seluruh mahasiswa FEB bisa banget ikut serta dalam acara tersebut ya. Iya. Tanggal 14 Juli 2024 Iya. jangan sampai ketinggalan buat ikut serta dalam acara Mila tersebut. Ya. Pokoknya jangan lupa itu tanggal 14. Masa kita warga FEB tidak mengikuti kegiatan? Iya, itu kan kita ulang kegiatan tahun ya, buat ya. merayakan ulang tahun fakultas kita yang tercinta, ya Iya. gak sih? Sayang sekali kalau nggak ikut. Oh, iya. Kapan lagi kita ngeband seneng-seneng bareng kan gitu. Iya, kan setahun sekali aja belum tentu ya. Iya. Tuh. Pak Men ditunggu kehadirannya buat seluruh mahasiswa FEB untuk ikut serta dalam Milad FEB yang ke-26. 26. Betul. Gitu. Kalau Mas itu kegiatan apa sih yang di luar kampus masih dilakuin selain organisasi? Kalau di luar kampus itu apa ya? Paling tidur. Ya, Tidur. itu mah semua. Kalau saya itu mungkin kadang ada apa ya, masih latihan, saya juga ikut rebana gitu, hadroh gitu. Jadi ya sambil healing gitu. Ketua kita ini sangat padat ya guys jadwalnya. Ya, tapi kalau itu masih apa ya? Kalau semisal saya masih ada waktu, kalau tidak lelah itu mungkin saya akan berangkat. Karena kan memang jaraknya itu ya cukup lah untuk menghabiskan pulang pergi 1 liter gitu Oh, kan. jauh. Ya, hampir lah. Cuman delalahnya kan di situ latihannya itu deket di rumah mbah saya gitu. Jadinya kalau memang udah larut malam kadang saya pulang ke mbah saya gitu. Ya mungkin selain di kampus mungkin itu sih yang masih aktif di rebana. Karena itu memang apa ya, grupnya itu kalau yang masih aktif itu salah satu grupnya itu terbentuk karena kemarin pas Idul Fitri kemarin itu kan Iya. halal bihalal. Iya. Nah itu semua putu-putu bani. Berarti banyak banget. Iya. Ya delalahnya itu banyak yang bisa gitu. Jadinya dibuat satu grup itu. Nah mungkin masih itu sih. Ya jadi ya rebana sambil healing lah, mengingat selawat gitu. Masya Allah, Ya. keren banget gak sih, ketua kita ini sangat Masya Allah, ya gak sih? Subhanallah, Mbak. Oh, Tabarakallah. Subhanallah, tabarakallah, Allahumma kfir, asik. Amin. Terus mahasiswa, Mas Titul kan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apa sih yang paling disukai dan tidak disukai sebagai mahasiswa FEB? Waduh. Apaan Apa tuh? ya? Misal matkulnya atau Wah. fakultasnya atau fasilitasnya, Nah, gimana? Ini tuh? menyambung riwayat pendidikan saya ya. Iya, Walaupun saya itu dari IPS, iya. tapi memang dari dulu itu saya, aduh kalau hitung-hitungan kalau tidak ada uangnya kok bingung. Iya, Nah, karena itu. banyak ngitung uang goib. Iya. Tapi kalau ada uang senengnya. Kalau di ekonomi itu kan kita bisa belajar bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar gitu kan. Iya. Dan sepertinya enaknya di situ, dan juga delalah Iya. dosen-dosennya itu enak-enak. Jadi Alhamdulillah. ketika ingin apa ya, konsul atau menanyakan sesuatu itu monggo, welcome gitu. Terus ya kalau nggak enaknya itu sih menghitung angka yang tidak ada uangnya gitu loh. Jadi ya aduh ini apa ini gitu kan. Berarti di matkul hitung-hitungan ya, Mas Titul itu paling nggak suka karena tidak suka melihat uang-uang goib. Kalau Iya. uang-uangnya nyata itu Iya, ya suka. suka lah. Siapa yang nggak nggak suka sih? uang, ya nggak sih? Iya. Iya. Itu nggak termasuk mata duitan ya, Mas, kalau suka uang. Aduh, itu Nyata mungkin itu. kebutuhan sih ya. Oh iya. Kebutuhan. Apa sih di dunia ini yang tidak membutuhkan Iya. uang, ya Iya, nggak sih? betul sekali. Iya. Kalau disukai itu tadi dari dosen-dosennya itu. Kalau saya sih menganggapnya itu, karena bagaimanapun dosennya sekiller apapun, seenggak enak apapun, kalaupun kita itu menghormatinya, insya Allah
ada keberkahan di situ sih. Insya Allah, alhamdulillah ya dapat dosen-dosen yang baik, yang welcome. Iya betul. Iya, besok ini kan udah mau UAS juga nih mahasiswa FEB tanggal 22 Juli ya. Iya. Gimana kesiapannya Mas Titul untuk menghadapi UAS itu? Apalagi masih dipusingin sama apa tuh persiapan buat kegiatan milad tadi kan? Gimana tuh? Kalau saya metodenya simpel sih ya. Tinggal kita bagaimana cara mengatur duduk lalu kita melihat sebelah itu kan. Kirain guys kayak metodenya belajar itu kayak pulang dari kampus tidur bangun belajar, ternyata metode besok hari ya. Duduknya itu ya. Ya itu bagaimana Mas, caranya? duduknya itu kayak gimana Mas enaknya? Enaknya itu dempet-dempetan Mbak, terus saling melingkar gitu paling enak. Loh itu kan kerjasama, kalau UAS kan gak gitu, udah diatur sama ibu-ibu bapak dosennya. Nah itu masalahnya di situ Mbak, bagaimana cara insting kita itu bermain. Nah itu menyiasatinya gimana tuh? Ya itu harus buka-bukaan ya. Aduh ini aman apa enggak ini? Aman. Ya, Anggap saja tuh? gak ada yang Men mensiasati. Ya betul. Nah mensiasatinya sih apa ya, lebih ke keyakinan insting sih ya. Jadi kita lirik kira-kira dia ngeh nggak. Kadang kan kalau katanya itu kan apa namanya, kalau seseorang yang kita lihat pantengin terus kan itu akan akan nengok gitu kan. Nah mungkin itu salah satu. Nah itu berhasil gak kalau kayak gitu? Berhasil tapi paling opo sih. ya bagaimana sih ya, tetap ada belajar, tetap bagaimana dan SKS bagi saya itu seharusnya tidak dilakukan ya, tapi karena memang saya tidak menyalahkan organisasi, tapi mungkin itu salah satu ketika saya tidak bisa meluangkan waktu untuk belajar, mungkin itu SKS salah satunya. Terus ya tetap mengolah sih, kadang karena saya itu biasanya tipikalnya kalau saya bertanya terus salah dan dibenarkan itu biasanya akan lebih ingat gitu. Gitu. Jadi selain saya mencatat ya suka nggak suka sih ya, karena catatan saya kadang ya iki opo sih saya tak catat gitu. Padahal kan bingung sendiri sama apa yang dicatat kan. Tapi dengan mencatat itu juga membantu gitu, metode belajar saya juga gitu. Mungkin itu sih. Kita masuk ke sesi terakhir nih. Apa sih yang mau disampaikan sama Mas Titul ini sebagai ketua BEM FEB untuk seluruh penonton, mungkin khususnya buat mahasiswa FEB ya? Ini editor jangan dibuat apa kayak yang melo-melo gitu ya. Teng gitu ya, apaan tuh? Harapan saya sih ke mahasiswa semua ya, terkhususnya mahasiswa FEB itu kita meminta support dan kerjasamanya di semua kegiatan, baik itu kegiatan yang seperti milad, PKKMB maupun seminar gitu. Tidak hanya itu saja, tapi seperti podcast maupun dalam pembuatan program kerja yang lainnya itu kami juga meminta support dan juga kerjasamanya, karena kita pengen merangkul semua mahasiswa FEB. Dan selain itu jangan lupa untuk tanggal 14 Juli 2024 hari Minggu untuk semuanya datang dan ikut serta dalam kegiatan peringatan Milad FEB yang ke-26. Mungkin itu sih Mbak. Kalau ada nggak sih harapan-harapan yang mau disampaikan sebagai kata-kata terakhir? Maksudnya bukan kata-kata terakhir dalam hidup ini, dalam podcast ini. Nanti pada salah paham. Apaan sih? Harapan saya tolong kritik kami selagi itu masih koridor dalam hal positif, atau meluruskan apabila kita mempunyai kesalahan atau tidak sesuai dengan jalannya, itu tolong kritik kami dan ingatkan kami. Mungkin itu sih. Bisa disampaikan lewat mana tuh? Bisa disampaikan lewat IG atau kontak person yang sudah ada, itu bisa disampaikan lewat situ, atau bisa menghubungi nanti insya Allah akan ada kotak saran gitu yang dari PSDM, itu bisa lewat situ gitu. Jadi kami sangat berharap sekali, jadi kita tidak menutup diri tapi membuka diri gitu. Kita welcome banget sama kritik dan saran dari seluruhnya, ya kan. Berarti kan tadi bisa menyampaikan kritik dan lewat
itu IG, bisa di follow IG-nya BEM FEB Undaris, Ya. dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mata-mata. Kacamata.